Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi anak-anak. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas teks prosedur bagian kebahasaan. Pada pertemuan yang kedua kemarin kita sudah membahas tentang strukturnya dulu. Di pekerjaanmu nanti akan saya share bagaimana yang benar. Kita akan membahas kebahasaan teks prosedur dulu. Silakan sebelum menyimak pembahasan ini, kamu siapkan buku paket, lihat halaman 10-13, di sana ada teks judulnya 5 cara jitu tidur nyenyak dalam pesawat. Silakan disiapkan. Baik, kita mulai dari unsur kebahasaan yaitu menggunakan ragam kalimat. 3 ragam kalimat yang biasanya ada di dalam teks prosedur adalah 1 kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah. Di akhir kalimat ada tanda seru. Yang kedua kalimat deklaratif atau kalimat berita. Di akhir kalimat ada tanda titik. Dan interrogatif, yaitu kalimat tanya. Di akhir kalimat ada tanda tanya. Kita ambil contoh dari teks yang ada di bukumu di halaman 11. Silakan Anda lihat di sana ada kalimat makan sebelum naik pesawat. Itu kalimat imperatif. Harus bisa mengubah menjadi kalimat deklaratif. Menjadi Anda harus makan sebelum naik pesawat. Kemudian diubah menjadi kalimat interrogatif. Menjadi mengapa kita harus makan sebelum naik pesawat? Dan seterusnya. Ya, jadi kalian tugasnya nanti bisa mengubah bentuk-bentuk ini dari kalimat imperatif menjadi kalimat deklaratif dan menjadi kalimat interrogatif. Yang kedua adalah menggunakan kata atau istilah teknis sesuai dengan prosedur yang dibahas. Pada teks halaman 11 adalah prosedur di dalam naik pesawat. Maka kita temukan istilah teknis, kalimat khusus di dalam hal ini, yaitu ada jet lag, mood, sleep specialist. Ya, jadi tergantung pada teks prosedur yang Anda teliti. Yang ketiga adalah konjungsi temporal, kata hubung penanda waktu. Bisa kita temukan di dalam teks itu adalah kata penghubung ketika, sebelum, dan sesudah. Tapi nanti dalam hal pelaporan, Anda analisis harus dilaporkan berupa kalimatnya. Yang keempat adalah kalimat persuasif, yaitu mengajak. Kita ambil contoh, pakailah penutup mata. Ya, di situ ada yang lain. Makan sebelum naik pesawat, itu juga kalimat persuasif sebaiknya, ya. Berikutnya yang ke adalah menggunakan alat dan bahan. Ini tentu saja pada teks prosedur yang memang memerlukan alat dan bahan. Dalam teks yang kita bahas ternyata tidak ada bahannya, yang ada adalah alatnya, yaitu kita temukan penutup mata dan bantal leher. Berikutnya yang keenam adalah menggunakan nomina, kata benda. Kata benda terbagi menjadi 2 yang biasanya ada dalam teks prosedur, yaitu kata benda biasa. Contohnya ada kata bangku, ada pesawat, penerbangan, dan seterusnya. Yang kedua, kata benda yang berupa partisipan, mengacu pada orangnya. Di situ ada Anda, pelancong, penumpang, dokter Kalbasil, dan seterusnya. Berikutnya yang ketujuh adalah menggunakan verba atau kata kerja. Terbagi menjadi 2, ada verbal material dan verbal tingkah laku. Verbal material ditandai dengan tindakan fisik yang terlihat nyata, eksternal, bisa dilihat nyata kegiatan itu. Contohnya kita ambil tidur, mengungkapkan, menunggu. Itu kegiatan yang terlihat nyata. Itu verbal material.
Sedangkan verbal tingkah laku mengacu pada ungkapan perasaan kita. Sifatnya internal, tidak terlihat. Contohnya menyulitkan, mengalami, memudahkan, merasa, dan seterusnya. Baik, ini 7 unsur kebahasaan yang biasanya ada dalam teks prosedur. Berikut adalah tugasmu, masih berkaitan dengan teks yang kemarin kamu cari strukturnya. Sekarang kamu cari unsur kebahasaannya. Jadi silakan nanti dibaca lagi halaman 5, report packing peralatan snorkeling. Ini tipsnya. Tugasmu adalah mencari 7 unsur kebahasaan tersebut yang sudah saya jelaskan di dalam teks itu. Kemudian masing-masing data, dari data nomor 1 sampai nomor 7, tulis berupa kalimatnya. Jadi ditulis lengkap kalimatnya. Terus data yang dimaksud digaris bawahi. Contohnya seperti terlihat dalam tayangan ini. Saya ambil satu data untuk kalimat yang memiliki konjungsi temporal. Kalimatnya berbunyi, ini adalah kondisi ketika jam biologis tubuh tidak selaras dengan jam eksternal di luar tubuh. Karena kita membahas konjungsi, maka yang digarisbawahi adalah kata ketika. Nah, nanti masing-masing unsur kebahasaan silakan ditulis kalimatnya, kemudian digarisbawahi yang Anda maksud untuk menjawab bagian yang mana. Terima kasih. Sampai di sini penjelasan Bu Lilis tentang kebahasaan teks prosedur. Jika ada kesulitan, silakan tanyakan lewat WA grup kita. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.